Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Summa amma ba'd. Bapak Saudara sekalian, jamaah salat maghrib yang tentunya semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberikan satu kenikmatan. Kenikmatan manakala kita bisa bersama-sama melaksanakan salat berjamaah. Manakala kita kemudian bisa duduk bersama-sama di salah satu rumah Allah ini. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Kata Nabi, tidaklah berkumpul satu kaum, satu kelompok di salah satu rumahnya Allah ini. Yatluna kitab Allah, kemudian mereka sama-sama membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, lalu mempelajari sama-sama. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali kata Nabi akan ditanamkan ke dalam hati mereka as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliputin rahmat. Wa khaffathumul malaikah, dan kemudian malaikat akan mengelilingin mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah sebut nama-nama mereka di sisinya. Rawahul Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Bapak Saudara sekalian, ini satu nikmat. Setelah satu bulan yang lewat, kalau di khilaf kita ketemu, malam besoknya terjadi banjir karena air yang turun dari Pahuluan, sementara dari hilir sini air naik. Tadi juga udah naik, jalan macet mulai dari Es Paraman. Saya khawatir nggak sempat. Hujan yang terus turun di benua kita, tetapi tentu insya Allah itu semua akan menambah keimanan. Walaupun sebagian kemarin, bahkan bukan sebagian, hampir seluruh kabupaten kota terdampak. Insya Allah pun juga mereka yang terdampak akan bertambah keimanan. Karena sesungguhnya kata Nabi, mutirna bifadlillahi wa rahmatih, diturunkan hujan itu kepada kita adalah karunia Allah dan rahmatnya. Jadi hujan pertama adalah karunia Allah dan dia adalah rahmatnya. Sehingga kemudian hujan itu adalah sesuatu yang tidak boleh kita cela, apalagi sampai disalahkan. Ada beberapa hal yang kemudian kita diharamkan menyalahkan hujan. Ini hujan bang, misalnya kan jadi banjir, bukan hujan yang salah. Ma asabaka min hasanatin faminallah, apa yang didatangkan kepada engkau dari Allah, sesuatu yang baik kepada engkau, faminallah, itu datang dari Allah, termasuk hujan. Wa ma asabaka min sayyi'atin, tetapi jikalau kemudian ditimpakan itu keburukan kepada engkau, famin nafsik, itu datangnya dari engkau. Jadi bukan hujan yang disalahkan. Kalau kita menyalahkan hujan, sama menyalahkan Allah. Apapun yang Allah kenakan,
ma asabaka, apapun yang dikenakan kepada engkau, min hasanatin, dari segala macam bentuk kebaikan, faminallah, itu datang dari Allah. Allah nggak pernah membuat kerusakan. Allah nggak pernah menginginkan kita itu celaka. Sehingga kemudian karena Allah ingin kita semua selamat, maka Allah turunkan nabinya, Allah turunkan kitabnya. Lalu apa yang penyebabnya? Ini adalah ulah kita. Zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak. Zahara itu nampak. Al fasadu, kerusakan, fil bari wal bahri. Al bari itu kota kah, desa kah, kampung kah yang jauh dari lautan, itu namanya al-bar. Al-bahr itu yang dekat dengan laut. Diartikan daratan dan lautan. Nah, kenapa jadi rusak? Bima kasabat aydin nas, itu adalah karena perbuatan tangan usaha ulah manusia. Maka itu kemudian At-Tabari, beliau tatkala menyebutkan tentang ayat ini, surah Rum ayat 41, beliau mengutip Al-Hasan Al-Basri bahwasanya afsadahumullahu bidunubihim. Yang dimaksudkan kerusakan itu adalah dosa. Dosa. Terlalu banyak dosa. Terlalu banyak kita meninggalkan taat. Terlalu jauh kita dari Allah. Bahkan mungkin rumah kita bahigaan lawan langgar masjid, tapi jauh dari masjid. Alahan pada nang jauh lagi, dihiga. Selangkah aja lagi. Ajan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bah ajan, hanya kajian, komat aja belum. Komat dah banyak, hanya aja komat, imamnya aja masih berokok. Kan biasa imam kan di muka berokok dulu. Bah imam sudah takbir, hanya aja takbir, Fatihah aja belum. Nah, coba lihat yang kayak gini. Tapi kalau yang mengiang itu bos, atasan, Husaini salah lakas datang. Kenapa? Sidin bos nang maulah nang menggaji kita, nang maulah kita bisa nuker mobil, sepeda motor, mengasih mobil dinas, sepeda motor dinas misalnya. Padahal bos itu apa? Lihat sekejap yang di Barabai itu luluh lantak. Artinya kebanggaan, kesombongan kita, kekayaan, harta, pangkat, jabatan sekejap mudah Allah ambil. Dosa. Bukankah kemarin ketika terjadi banjir itu yang semua menimpa kita, terdampak semua, kemudian kita mengungsi. Kemana mengungsinya? Masjid. Ini satu peringatan Tuhan. Kemana kau bukanya? Masjid. Sudah mengungsi di masjid, makan di masjid, tidur di masjid, buang hajat di masjid, masih kada ingat loh Tuhan kebangetan. Saya malam Ahad tuh lewat. Kasihannya Pak. Kalau malam Kamis tuh ketakutan semua tuh. Malam Kamis awal tuh ya. Takut semua ya. Masuk dalam rumah. Bukan banyu aja, ular masuk juga kan. Dan kadang-kadang makanya betul ya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf. Dan sungguh kami uji. Jadi orang beriman itu kan hanya dibiarkan beriman kayak itu aja. Pang aku beriman. Dibuktikan ujian. Di antaranya minal khauf, ketakutan. Kemarin kita semua takut, khawatir jangan-jangan banyu sampai ke atas dan nggak ada yang gorengnya Pak. Yakin ya malam Kamis itu nggak ada yang tidurnya. Itu malam Kamis malam pertama yang saya ingat naik sampai ke atas. Saya terbangun, oh banyu udah ini. Kayak apa semua yang saya udah tinggi tuh rumah ya, udah tinggi namanya apalagi saya bakti ini, kasihan. Malam Jumat iya juga, Jumat saya khutbah di Mujahidin Banjarbaru. Kayak apa jalan di Gambut sana kada kau lewat ujar, soalnya sudah jadi lautan. Saya coba Bismillah berangkat naik sepeda motor, karena kalau pakai mobil pasti kada kawat. Berangkat pakai sepeda motor, turun dari flyover udah kayak laut dah.
Dan hari itu adalah pertama kali dalam sejarah saya melihat kelotok mengalahkan mobil. Kelotok, KAI berkelotok kalah mobil. Kelotok masuk kota, digambut bersisihan berpapasan dengan jukung dan perahu karet. Kan orang mengungsi. Mobil kalah. Bayangkan, sepeda motor kalah. Bulik KAI kelotok tadi masih ada. Masih mau mengangkuti, yang empat mengangkutakan, ya alhamdulillah ya. Nah, ketakutan Pak, walju, kelaparan pasti, itu pasti udah orang kebanjiran tuh pasti akses mendapatkan makanan tuh susah. Wa naqsin min amwali, kehilangan harta, iya harta. Lemari apapun kalau jati mending, kalau Olimpik coba ya Ben. Hancur atau Olimpik, habis tuh. Jangankan harta, anak pun terpisah. Di Parabaya ada teman sampai hari ini nggak ketemu, meninggal tuh anak, terpisah. Sungai Tabuk buaya ditinggalnya. Di Sungai Tabuk buaya, kalau di udah kita ada juga buaya darat kan. Kalau sana buaya betul tuh, ketinggalan buayanya. Keluyuran kan, ada di berita kemarin itu. Buat samarat dan buah-buahan. Ini menunjukkan mudah sekali. Nah, maka yang pertama itu dosa. Yang perlu kita cermin itu adalah seberapa banyak sudah kita meninggalkan masjid ini. Ini pun kadang-kadang kada sadar Pak. Ya tadi ya sudah tinggal di masjid, tidur di masjid, makan di masjid, buang hajat di masjid, sembahyang barang jakanya di masjid. Ini kada juga sebagian. Karena saya ikut juga melihat kan kondisi sekitaran. Nah, lagi di semangat dalam sana, kasihan acil-acil tetap tangis jadi. Sudah yang saya dapatkan juga ada ibu-ibu lagi maayun anaknya, di bawahnya tuh banyu, disuruh berjauh mengungsi kada mau. Kenapa? Belum 40 hari, padahal itu penyakit kan itu. Nah, inilah Bapak Saudara sekalian, kaumnya Nabi Nuh pun yang beriman kena penyakit, walaupun di dalam perahu kan, meninggal kan semua. Yang tinggal cuman Ham, Sam, Yam, bukan Yam Kan'at, Sam, Ham, Yafid. Yam itu Kan'an. Kalau orang Yahudi menyebut Yam itu Kan'an, kalau kita menyebutnya Yam. Itu sombong Pak. Ketika Nabi Nuh alaihi salatu wassalam memanggil wanada Nuh ibnah, dan memanggil Nuh kepada anaknya, wa kana fi ma'jil, anak itu jauh, tidak masuk dalam perahu. Ya bunayya kam ma'ana, wahai anakku, umpat lawan kami. Apa jangan anak sombong tadi? Anak yang sombong tadi mengatakan, ketika Nuh mengatakan begitu, sa'awi ila jabal, bah ulun berlindung kepada gunung aja. Gunung itu tinggi, banyu lewat lalu aja. Nah, gunung tinggi, apa dikira dengan gunung yang tinggi itu kemudian kita selamat? Belum tentu. Apa dikira banyu lewat lalu aja itu dikira banyu tadi selamat? Belum tentu. Lalu sebulan bermalam dulu. Ya'simuni minal ma, maka gunung akan melindungi saya dari air tadi. Tiba-tiba ketika Nabi Nuh mengatakan la asimal yaumi min amrillah, tidak ada yang bisa menyelamatkan kau perkara Allah ini illa man, kecuali orang yang rahim, yang disayangin Allah. Wa hala bainahumal maut, maka tiba-tiba menghalangi keduanya tadi gelombang yang tinggi. Kalah Pak, jangan sombong, jangan mentang punya gunung. Nah, Bapak Saudara sekalian, pertama dosa. Ini kalau Hasan Al-Basri ya, dosa. Yang kedua, penyebab yang dimaksudkan dengan al-fasad di sini, kerusakan di sini, mengambil As-Suyuti. Beliau mengambil satu ungkapan atau keterangan dari Abu Bakar bin Ayyash. Innallaha ba'atha Muhammadan ila ahli al-ard
Sesungguhnya Allah mengutus Nabi Muhammad kepada penduduk bumi. Ini kaitan dengan Nabi Muhammad membawa untuk apa? Fa'aslihimullah, untuk memperbaikin mereka tadi dengan Allah bi Muhammad, dan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman da'a ila khilafi ma ja'a bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fahuwa minal mufsidin. Maka siapa yang menyelisihi, singkatnya gini, kada mau empati sunnah Nabi, tidak mengikuti sunnahnya Nabi, maka dia termasuk merusak. Berapa banyak sunnah Nabi yang kita tinggalkan? Berapa banyak kita merasa hebat dan kita mengaku paling hebat, mengaku paling pintar, sombong dan sebagainya. Itu termasuk juga diantaranya menyelisih sunnah Nabi, tidak sholat berjamaah, ya. Nah, yang ketiga kaitan juga dengan alam. Bapak, saudara sekalian, dulu pada masa Nabi ada satu kampung, itu musimnya kemarau panjang. Datanglah sang Arab Badui ini ke Madinah ketika Nabi khutbah, dan dia mengatakan, "Ya Rasul, kampung kami itu kemarau, tolong doakan." Maka Nabi mendoakan, pulang untuk Arab Badui. Hujan pun turun di kampung itu. Ternyata kada bampihan semingguan. Banjir apa? Banjirlah. Dia datang lagi. Ketika Nabi khutbah, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kampung kami kebanjiran." Serba salah kita nih. Manusia tuh sedikit-sedikit banjir salah, hujan salah, panas salah. Nah, maka ketika itu kemudian Nabi membaca doa. Apa doa Nabi? Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah, turunkan hujan itu di sekeliling kami, jangan di atas kami. Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah, turunkan hujan di sekeliling kami, jangan di atas kami. Allahumma alal akami wal jibali wad dhirat, ya Allah, turunkan hujan di atas dataran-dataran yang tinggi, wal jibal, gunung-gunung, wad dhirat, dan bukit-bukit. Gunung bukit habis, ulun di Satui itu, nah pian lewat aja Satui sebelah sini, lihat naik ke atas itu hancur Pak. Harusnya kewajiban pengusaha tambang untuk memperbaiki. Gunung hancur Pak, makanya turunlah banyu-banyu ke bawah. Wa butunil audiyah, perut lembah-lembah, danau, sungai termasuk dia, itu ternyata terhalang oleh hunian-hunian, gedung-gedung dan rumah di bantaran-bantaran sungai. Kayak apa banyu hendak anu terhalang rumah tuh, nalar sungai dulu tuh lebar. Di ayah ini masuk ada sungai dulu. Wah, ini kan lagi dah besampuk dah sungai. Maulah sungai, maulah rumah tuh anak mengalahkan sungai sudah. Kita nggak bisa juga menyalahkan karena mereka dalam kemiskinan. Tugas siapa? Tugas kita berataan, terutama pemimpin. Maka ketika kita jadi pemimpin, dikritik orang jangan mengancam. Karena istilahnya kalau ibaratnya itu abah dan lawan anak. Anak mama anu nih merengek lawan kuitan minta HP, nyawa masuk penjara kah? Nah, itulah tuh anak. Anak nih minta HP, kuitan juga berjanji. Janjinya kan bagus tuh mulu kan. Ya kalau kesah berduit kan, duitku banyak. Jangan abah tadi. Jadi kalau nyawa hendak nak kai HP, abah nih banyak duit. Ya kan gitu. Ternyata pasnya minta HP, dia ancam penjara. Tuh abah napa? Nah ini nih yang jadi masalah kita. Umar bin Khattab ketika melihat kuda jalan rusak, kemudian tercelobok kuda, patah batisnya kuda, bulik, Umar menangis. Ditanya oleh sahabat, ya Amirul Mukminin, kenapa pian menangis? Ujar Umar, itu kuda patah batisnya, aku nang salah. Umar nangis, lihat kuda aja
terjelopok. Kita masa berjogetan, bermatian sudah, kada sedikit. Sampai hari ini ada beberapa yang dipuntik itu Pak, dipuntik. Orang masjidin itu di bawah nih kada papan tapi tikar. Itu dipuntik kayak berapa tuh? Itu ada laporan. Ini tikar aja. Maka ketika banyu masuk, tikar kan jadi ini, dan banyu tuh ini tak lantai dibecek. Di mana sih din goreng? Masihkah kalau kita goreng? Pemimpin yang baik bukan mengancam. Dan di dalam ucapan yang sering kita lihat itu tidak ada ujaran kebencian di sana. Nah, maka Bapak Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan lah para pemimpin kita diberikan hidayah lah. Mudah-mudahan kan mau ya tadi karena kebanyakan duit kan tolong aja nang dipuntik nang kada beisi papan ulahkan kan gitu tugasnya pemimpin kan gitu. Nah, Bapak Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hancur dah di bantaran sungai itu nah. Lalu yang ketiga, wa manabitis sajar, dan manabitis sajar, pohon-pohon tumbuhan yang lebat dan rindang, pohon gitu habis. Maka kemana kita? Akhirnya banyu pun naik. Nah, ini masalahnya kita. Nah, itu sudah lewat. Sekarang ke depan kayak apa? Nah, kita kembali tadi masalah hujan, Pak. Ada beberapa hal yang kita tidak boleh menyalahkan hujan. Yaitu yang pertama, hujan adalah merupakan salah satu di antara karunia Allah. Tadi Nabi menyebutkan mutirna bi fadlillah. Kemudian Quran jelas menyebutkan surah Al-Fatihah. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalaha. Apa yang telah Allah karuniakan kepada manusia daripada rahmatnya, yakni hujan tadi, sepakat para ulama, tidak ada yang mampu menahan. Wa ma yumsik fala mursila lahu, dan tidak ada yang mampu menahan, tidak ada yang mampu menahan ketika Allah ingin menurunkan hujan itu, dan tidak ada yang mampu menurunkan ketika Allah menahannya. Sepakat ini adalah hujan. Itu satu. Yang kedua, di dalam salah satu hadis ya saya dapatkan dalam tafsir Ibnu Katsir tentang surah Luqman ayat 34. Nabi mengatakan, mafatihul ghaib khamsun. Mafatihul ghaib, kunci yang gaib itu 5. La ya'lamuhunna illallah, kada ada nang tahu tentang yang 5 tadi kecuali Allah. Yang pertama, innallaha indahu ilmus sa'ah. Yang pertama tentang ilmu sa'ah, kiamat. Enggak ada yang tahu, Pak. Siapa yang tahu persis tentang kiamat? Enggak ada. Dulu ada ramalan tahun 2012, udah lewat, ada kiamat. Kita nggak tahu kapan kiamat. Yang jelas ini hanya Allah yang tahu. Jadi tidak bisa diramalkan kapan kiamat. Kita tahu pemberitaan Nabi Jumat, tapi Jumat yang mana? Kita nggak tahu. Yang kedua adalah wa yunazzilul ghais, hujan. Hujan itu adalah salah satu kunci perkara yang gaib. Hujan. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham, apa yang ada dalam kandungan, dalam rahim mama. Enggak ada yang tahu, walaupun dipadakan dokter laki bisa di bebinian, atau dipadakan dokter bebinian ternyata laki. Kan bisa aja kalau salah melihatnya halus, kada melihat, tertutup. Nang pentil tuh tertutup tuh. Kan anak kecil kan kada kelihatan. Dikira bini, padahal pas lahirnya lakian. Nah, maka bisa jadi kita nggak tahu, yang tahu cuma Allah yang tahu persis. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada yang tahu apa yang dikerjakan oleh kita esok. Kita cuma berencana, kita nggak tahu besok yang terjadi. Jangankan esok, nang setelah ini aja nah. Apa nang digawi kada tahu.
Rencana iya, tapi belum tentu terjadi. Karena ini makanya termasuk kita tidak boleh mengatakan saya akan lakukan ini esok. Apa dalam surah Al-Kahfi itu? Saya lupa. Illa ayyasha Allah, kecuali kehendak Allah. Apa kata Allah tuh? Wala taqulunna li syai'in inni fa'ilun dzalika qada illa ayyasha Allah. Jangan kau mengatakan bahwa saya akan melakukan ini esok kecuali dengan izin Allah. Insya Allah. Nggak ada yang tahu, Pak. Yang kelima, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang tahu siapapun di belahan bumi mata ini akan mati. Ini 5 hal nih. Walaupun pian sudah bersedia nih lubang kuburan liang lahat, tentulah dikubur di sana. Belum tentu. Maka pulang bila alkah itu alkah kalau menabus minta di muka. Lubang itu minta di muka. Kalau kita nggak ada aturan muka belakang, Pak. Pokoknya kalaunya mati, yang pentingnya bisi kartu bawainnya punya pemilik alkah di sekeliling itu, matinya tuh, maka silakan di muka. Maka dulu mungkin hendak di muka mati dulu. Gitu kalau ini mungkin kita hendak di muka aja jadi bisnis. Iya kan? Punya hendak di muka aja nih mati dulu. Maka pulang nang ma aneh tuh bebinian pulang nih bebinian. Ulun ke aja minta misalnya 2 lubang. Gasan laki loh, gasan ulun. Tolong Anda akan bahigaan nyebinian gitu. Kalau bebinian tuh ketujuh bila berkubur tuh 3 laki, jarang lakian. Kenapa? Kalau laki tuh bilanya mati bini kawin pulang. Kata bikin banget dihiga dan bini lagi kawin pulanginya. Tapi kalau bebini minta dihiga. Jadi jangan menyupian hendak mati dihiga berkubur 2 laki, bila laki mati juga biar. Nah gitu, kalau ini laki mati nih, anak dihiga laki mati juga. Nah kayak yang viral di mana soalnya tuh 2 jam setengah aja beda laki bini mati. Kan mungkin dan niatnya sudah anak dihigaan. Nah jadi kayak itu aja sudah. Kita kada tahu di bumi mana, termasuk kapan matinya. Cuman yang paling khawatir kita mati mendadak tuh khawatir benar. Nah ini benar tahu kita. Siapa nama mati betul kan? Tahu nggak mengaji mati alhamdulillah kan, mbak sembahyang mati alhamdulillah, mbah main dum mati, bebayam hampas balak anam kah, jantungan mampas kawan ni bekajut, balak anam dogup mati nang kawan, naudzubillah kan kada sedikit nang kayak itu kan. Nah maka itulah ini yang termasuk tidak boleh kita menyalahkan hujan. Dia termasuk pintu perkara yang gaib. Yang ketiga yang maulah kada boleh menyalahkan hujan, itu adalah hujan itu ada malaikatnya. Qultu kata Nabi, ala ayyi syai'im Mikail. Nabi berkata kepada Jibril, apa tugas Mikail itu apa? Qala, maka berkata Jibril, ala nabati wal qatar, menumbuhkan tumbuhan dan menurunkan hujan. Menyalahkan hujan sama menyalahkan Mikail. Nah ini nih, nah kayak tadi tuh jualan sebelum tadi lo coba ulun ingatkan satu lagi nih. Ini yang coba bebinian kita dinyatakan. Saya sering menghadapi kayak ini nah. Bilanya hendak buku-buku tuh tinggal dihiga laki itu nah. Itu pasti dah. Itu ya bagus-bagus saja. Kayak saya nggak melarang tuh lah. Tetapi persoalannya biar bagaimanapun juga kita hendak behigaan laki kayak apakah mun kada taat. Jadi intinya kayak apa kita 2 laki. Kalau toh misalkan nanti laki meninggal di Mekah kita di sini, kalau dia memang taat kepada laki, insya Allah wa jama'a bainahuma, Allah kumpulkan keduanya. Tapi kalau biar behigaan tapi ternyata lawan laki wani, lawan laki nih wadi, cobek tek kepala, bincul na laki kan, masalah lakinya juga apa?
Lelaki ini anak 4 seminar kan tentang rumah tangga. Siapa dulu tuh ingat Maria Teguh. Jadi kesannya Paloi kan, Paloi nih 4 seminar Jara Maria Teguh. Ketika Anda ingin merasakan betapa indahnya hidup, cobalah engkau hidup bersama perempuan selain istrimu. Ujar Maria Teguh. Jadi saya Maria Teguh, saya pernah merasakan hidup dengan perempuan yang dia bukan istri saya, Mahayati ini. Oh, jamaah peserta berataan mulai gregetan. Lalu jangan Maria Teguh, dia adalah ibu saya. Tepuk tangan. Si Palu ini ada praktek. Bolehkah handil bakti? Jangan handil bakti. Pindah di Banjar sada kan banjir lo. Pindah handil bakti. Di Gerai Permata. Pindah bolehkah? Nampakah jarang nyambat kakak nyambat Palu. Kisahnya tadi tu dah. Jadi handil praktek juga menggayai lon bini. Ding dia Palu kan. Mahayati. Wajah sudah dipasangkan. Aku ding aja. Betul-betul merasakan nyaman dan indahnya hidup. Terpajam sambil ketika aku hidup bersama bebinian yang lain daripada Ikam, yang selain Ikam. Sambil pajam Mahayati. Cuman hendak melanjutkan kadingat lanjutannya kadingat. Pajam apa tadi paling apa tadi tu disambat maka tu apa. Sekali terpajam bangun tak kau gede sekalinya. Pingsan, takut lawan perawat noh. Dan ini perawat sampai tak sini. Ujar perawat, pian tu ditawak bini lawan cobek lawan kakulak. Semalaman pingsan. Nah, makanya hati-hati itulah. Bilanya kita hendak menggaya bini dihafal dulu. Lah belikan dihafali dulu. Kesalahan kan. Maka di UGD di rumah sakit Ulin ini setiap nang masuk UGD itu bisa dipadakan COVID. Iya, itu pokoknya bilanya masuk UGD demam, pilek, batuk, COVID yang sudah tak COVID lah barang biar. Mesti tak COVID ini dikumpulkan di bulan COVID pelan COVID bujuran. Kan dikumpulkan nih. Makanya ada orang yang masuk rumah sakit dalam kondisi sehat, cuman sebutin aja sakitnya pilek aja, dipadakan COVID atau diisolasi, betulan COVID dia. Kenapa dikumpulkan masa sama COVID? Karena buliknya dibungkus. Nanti sedikit nang ini. Kita husnuzan aja lah nang itulah, mudahan bujuran baik-baik aja lah. Divaksin macam-macam kan. Ya, biarlah sudah asal jangan ulun divaksin. Baik Bapak dan saudara sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hujan itu adalah sesuatu sebab istighfar diampunkan, diterima. Faqultu astaghfiru rabbukum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Allah, maka Dia itu Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum, maka diturunkan dari langit itu atas kalian midrara, hujan yang sangat lebat. Kemudian hujan itu juga diijabah doa. Masa kita nggak mau diijabah doa? Jadi jangan menyalahkan hujan. Nah, Bapak saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang tadi diajarkan Nabi, Allahumma hawalaina wa la alaina, dan seterusnya. Ada satu lagi yang bagus diamalkan ketika terjadi hujan yang lebat, banjir yang besar seperti kemarin. Itu salah satunya adalah surah Nuh ayat 48. Ini bagus juga kita perhatikan. Qila ya Nuh bisalamin minna wa barakatin alaika. Ketika dikatakan oleh Allah, ya Nuh, hai Nuh, ihbit bisalamin, masuklah dengan selamat, minna, daripada kami, wa barakatin alaika, dan kau dapat barakah. Ada dua. Pertama selamat, yang kedua barakah. Selamat, assalam, itu dua. Assalam pertama bermakna ismun min asma'illahi ta'ala, nama daripada nama Allah Ta'ala. Dan kita ketika menyebut nama Allah itu luar biasa
Di balik nama Allah itu ada rahasia kekuatan. Allah tunjukkan kekuatan dengan namanya. Makanya kita setiap mau memulai sesuatu pasti dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan billah, bukan bismillah. Allah ingin tunjukkan satu kekuatan dengan nama Allah. Maka salah satu nama Allah adalah As-Salam. As-Salam yang kedua bermakna as-salamah, keselamatan. Nah, selamat ini umum. Boleh jadi ketika banjir terjadi di luar sana tapi nggak masuk dalam rumah. Kan banyak itu. Atau boleh jadi masuk juga dalam rumah tapi barang-barang aman, selamat. Atau mungkin masuk juga dalam rumah barang kena banjir tapi insya Allah makanan ada tersedia misalkan. Insya Allah selamat. Yang kedua, wa barakatin alaika, dan berkah. Loh kok kenapa sih jadi berkah? Kan banjir. Allah akan menaikkan derajat setiap kita mendapatkan cobaan. Dan banjir itu cobaan, ujian. Maka tidak akan Allah membiarkan hambanya yang beriman tadi mengalami kehancuran. Allah akan angkat derajat dia. Artinya, fa innama al-usra yusra, innama al-usra yusra. Di balik kesulitan ada kemudahan. Insya Allah Allah akan mudahkan kita. Guncangan, kemudian ujian, kemudian cobaan, malapetaka. Apa kata Allah? Wa basyiris sabirin. Beritahukan bagi orang yang bersabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah, yaitu mereka yang tatkala ditimpakan ke satu musibah atas mereka, qalu, maka mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Ini menunjukkan kita ini ampun Allah. Harta mana yang kita banggakan, jabatan mana yang kita sombongkan, kekayaan mana yang kita tengadahkan? Nggak ada. Semua itu akan kembali kepada, jangankan harta, jangankan kekayaan, bahkan diri kita pun milik Allah. Maka tujuannya la'allahum yarji'un. Lihat yang di atas tadi, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan manusia. Lalu Allah lanjutin, liyuziqahum ba'dalladzi amilu. Maka kata Allah, kami cicipin, kami rasakan, itu cicipin sedikit kepada mereka, ba'dalladzi amilu, sebagian dari apa yang mereka ulah, mereka kerjakan, mereka amalkan. Bapak Ibu, banjir kemarin itu masih sebagian dari ulah kita nah Allah timpakan. Bayangkan kalau semua akibat ulah kita nama rusak tadi, akibat dosa yang banyak tadi, akibat alam yang kita rusak tadi. Dan ini jangan kita nafikan, memang alam kita rusak. Jangan nyalakan hujan lah. Ya silahkan lah kalau hendak menyambat hujan turun, misalnya banyu, debit air naik. Tapi jangan sanggah tentang persoalan alam yang rusak. Karena memang kita nggak bisa pungkiri juga. Salah satu penyebab yang kemarin banjir itu penyebabnya adalah air dari hulu tadi turun, dari hilir sini naik, sementara hujan turun terus, itu nggak bisa kita pungkir. Tetapi penyebabnya bukan hujan tadi, penyebabnya adalah pembuangannya nggak ada. Kalau kita menyambat ini karena airnya, karena hujannya, nyalahkan hujan, bukan nyalahkan pembuangan. Karena persoalan hujan itu sudah ada hitungan, kita udah tahu, tinggal bagaimana kita menyiapkan. Nah inilah tugas pemimpin, bagaimana dia kemudian melayani, menyiapkan hal itu supaya jangan sampai terjadi, jangan terima terus tambang, jangan terima terus macam-macam dari pengusaha kan. Nah Bapak Saudara sekalian dengan mati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini baru sebagian. Apa tujuan Allah? La'allahum yarji'un, supaya mereka itu kembali. Maknanya apa? Ingat. Yang tadinya sombong, ingat kita nggak punya apa-apa. Jelas ya, kekayaan, kekuasaan yang kita sering baca, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Itu jelas ya, bahwa kalau Allah menghendaki kekuasaan itu kepada seorang akan dikasih siapa, Allah menghendaki cabut akan dicabut Allah dengan mudah, apalagi persoalan harta dan sebagainya.
Nah, Bapak Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang tadi tentang surah Hud, ya bukan surah Nuh, surah Hud ayat 48. Itu sebetulnya senada dengan doa yang biasa kita baca limbah sembahyang. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini senada. Allahumma antas salam. Nah, ini juga bagus kita baca ya. Dan kita selalu diperintahkan baca setiap selesai sholat. Allahumma antas salam. Ya Allah, Engkau adalah as-salam. Engkau adalah as-salam itu namanya. Yang kedua adalah keselamatan. Wa minkas salam, dan darimu datangnya keselamatan. Tabarakta, maha berkah Engkau ya Allah, ya dzal jalal, yang maha memiliki keagungan, wal ikram, dan kemuliaan. Doa yang singkat, pendek, tetapi kalau kita maknai lebih jauh, ternyata doa ini memiliki faidah yang sangat besar. Karena Nabi itu, Bapak Saudara, itu yastahibbul jawami'ud doa, sangat mencintai doa yang singkat tetapi katsirun faidah. Faidahnya banyak. Itu beda sama kita. Kalau kita ini ketujuh doa yang panjang. Panjangi paling pokoknya minta panjangi doa. Hendak nang panjang aja doa kan. Kecuali nikah, minta doa handap. Hendak lakas. Jika khotbah jangan panjang-panjang, lakasi aja. Nyaman bulik kan, nyaman ya pengantin namanya kan. Kalau saya khutbah nikah itu nggak pakai bahasa Arab. Bahasa Arab tuh ya kayak khutbah Jumat itu mukaddimahnya, ayat-ayatnya, kemudian salawatnya. Setelah itu isinya saya syarahkan, saya jelaskan tentang hadis. Tapi kata lawas ya. Kenapa? Karena khutbah itu nasihat. Bukan, saya pernah khutbah nikah tuh bahasa Arab semua. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nang ada bukannya malah mendakan, malah amin amin. Dikiranya itu doa, padahal itu nasihat. Coba lihat orang yang khutbah nikah, apalagi nang penghulunya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi, dan seterusnya kan. Wa ba'du fa innallaha ta'ala halan nikah amin wa nadaba ilai amin. Padahal itu bukan doa, itu khutbah nasihat. Nah, makanya saya ubah sekarang pakai bahasa Indonesia. Ajan sampai, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.